Profesor Mahfud MD dan Profesor Kiai Haji Akil Sirot. Podcast perdana membahas nasab Ba'alawi. Seperti apa isinya teman-teman? Kita lihat dulu videonya seperti apa. Ya, punya itu. Tapi saya agak fokus ya Pak Mahfud tadi. Maksud saya potong Mahfud tadi mengatakan bahwa orang menjual dengan sebutan menjual agama tapi dengan sebutan untuk pendukung yang segala macam. Belakangan lagi-lagi nih referensi di medsos ramai soal terakhirin soal panggilan Habib Mahfud. Ya saya juga beberapa kali. Ahlinya beliau deh. Kita ingin mendengarkan netizen Ruang Sahabat itu dalam kacamata Kiai Said dan Pak Mahfud bisa menjelaskan itu fenomena apa? Apa yang terjadi sesungguhnya dengan Habib itu? Monggo Pak Kiai. Jadi Islam datang ke sini, kalau kita lihat tokoh-tokoh pertama itu tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada dari Yaman. Yang pertama. Clear itu ya. Fatimah binti Maimun, Wasil, Syekh Wasil yang di Stono Gedong Kediri, kuburannya itu di Nisabur. Dari Persia, kalau sekarang Iran ya Nisabur. Syekh Ahmad Subakir yang kuburnya di Goa, ya, di Sulawesi. Betul. Itu juga dari Khorasan. Syekh Kuro di Kerawang. Itu dari Cina. Ya. Jadi Maulana Ishaq dari Tobruk, dari kota perbatasan Mesir Libya. Nah, kemudian setelah ada penjajah Belanda mendatangkan Arab dari Yaman itu. Dari Yaman. Periode berikutnya baru muncul. Jauh. Ini kan sebelum Wali Songo ya, kedatangan saya sebut tadi sebelum Wali Songo. Nah, di sini terjadi manipulasi ya. Sengaja memamerkan ya, memasang Habib, gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Itu berhasil seperti itu di Indonesia dan Malaysia dan Brunei. Malaysia juga ada ya? Iya. Untuk status sosial mereka dapatkan. Ya, kalau di Timur Tengah ada. Di Mesir biasa aja, yang alim, yang berilmu, yang berkualitas ya dihormati orang. Yang tidak biasa jadi pegawai, jadi pekerja walaupun di Alatos atau Segaf, hanya di kita ini. Nah, saya bukan ahli nasab ya, hanya saja secara rasional, mereka tuh katanya akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Nah, tidak mungkin ada ahli bait namanya Ubaidillah, karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain dan saudara-saudara di Karbala. Namanya Ubaidillah. Yang peristiwa Karbala itu ya. Namanya Ubaidillah. Yang eksekutornya atas perintah Yazid, Khalifah Yazid. Al-Amawi. Maka ahli bait itu enggak ada namanya Yazid. Cari ada yang Habib namanya Yazid, enggak ada. Amrun, enggak ada. Muawiyah, enggak ada lagi malah. Begitu Ubaidillah, enggak ada. Cuma enggak ada Habib nama Ubaidillah. Nah, sedangkan itu katanya semua ini turunan Ba'alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam, nanti Ja'far Shadiq. Jadi menurut saya rasional saja, tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah. Itu ya. Tadi saya bukan ahli nasab. Pak Mahfud juga beberapa kali ditanya soal itu kan oleh netizen. Saya itu ya bukan ahli nasab juga, tapi saya membaca filologinya Minahim Ali itu jelas ya. Nampaknya tidak ada kaitan itu antara apa yang sekarang disebut habaib di Indonesia itu dengan Ali atau dengan Nabi Muhammad apalagi gitu. Tetapi begini, saya tidak peduli itu apakah benar apa tidak, dia ada kaitan. Bagi saya yang menyinggung rasa nasionalisme saya itu ketika pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita itu katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Waduh. Jadi klaim-klaim seperti itu itu terganggu gitu ya. Ada surat resmi Bung Karno ya, dalam surat menyoratnya dengan Hasan itu dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini, merasa meninggikan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya. Ada suratnya. Nanti bisa dilihat. Jadi Bung Karno tuh tidak bersahabat dengan Habib. Bahwa mungkin kenal tuh iya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu di foto-foto itu iya. Gitu. Apalagi memberikan posisi yang lebih tinggi gitu ya. Ada itu ya. Iya, ada surat menyorat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya tidak setuju. Seakan-akan Habib ini kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno gitu. Nah, dan ya tidak apa-apa sih jadi warga negara biasa, tapi jangan melebih-lebihkan ya, seakan-akan dia lebih hebat. Apalagi ketika kasus itu rame kan, cerita-cerita bahwa misalnya ya ada seorang Habib itu minta uang ke
kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40.000, saya 40 juta, saya hanya punya 10 juta, ditempeleng katanya. Astaga. Oh, iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga keturunanmu diminta istrinya, dibolehkan gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya iya merasa bangga banget gitu. Ya. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung, apalagi cerita-cerita hurufatnya itu bisa nurunkan emas. Kalau bisa nurunkan emas banyak di YouTube itu, Pak. Iya, mula-mula bahwa kalau seorang Habib yang gila itu lebih mulia dari 70 kepala kiai gitu kan ada. Nah, ketika cerita itu beredar kan ada yang berteriak tuh, Habib yang dari Habib yang rambut perak itu sama Habib Rizik, coba tunjukkan kepada saya, akan saya hajar sendiri kalau ada Habib begitu. Dikeluarkanlah omongan Habib Taufik, omongan ini, semua video-video itu keluar, semuanya video bohong. Kayak video-video tadi, enggak dihajar tuh gitu. Di DNA. Saya dengar-dengar juga Habib Umar Al-Habib itu dulu sama yang Raja Yordan itu ya dites DNA dan tidak lulus, dan terbukti memang DNA-nya ya itu dan tidak lulus, dan terbukti memang DNA-nya ya itu. Udah dengar juga ya? Enggak, belum. Iya. لا تكرهوا أحد يا إخواني. ليست الهزيمة أن يتكلم عليك أو يؤلب الناس ضدك. ليست الهزيمة أن يضحك على بعض الشباب الذين ما عرفوا الحقيقة فيوهمهم أنك وطريقتك وأشياخك على سوء. هذا لا تنظر إليه بالبغض، ليست هذه القصة، هذا انظر إليه بالرحمة. والمسكين لو ذاق لعرف. أنت عندما ترى إنسان نشتعل ثيابه بالنار تقوم تسبه أو تحاول تطفئ النار، هؤلاء إخوتنا وين بغوا علينا؟ احملوا حقائق الرحمة لعباد الله تعالى ولن تستطيعوا ترجمتها حتى يرى خلقكم في من يسبكم، في من يؤذيكم، في من يتكلم عليكم وعلى دورتكم وعلى مشايخكم. كيف تتعاملون معهم، كيف ترحمونهم، كيف ترثونهم وهم أحق بالرحمة، لأنهم عرضوا أنفسهم لهلكة لا طاقة لهم بها، فكيف تشمت بالذي هلك؟ إلا تقول يا رب سلمني وخلصه. لابد من حمل معاني هذه الرحمة لعباد الله سبحانه وتعالى. لا تتحاملوا على من سب ولا على من تكلم ولا على من آذى، ولا مهمتكم رد السب بالسب ولا أمثال ذلك. مهمتكم حمل أمانة الوعي عن الله لأسرار الوحي وحسن البلاغ لعباد الله. كثير ما يكون هذا البلاغ صمت في بعض المواضع، وابتسامة في بعض المواضع، وإعراض في بعض المواضع. هي البلاغ وهي الأمانة وهي الأداء.